Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi elastisitas dalam mata kuliah pengantar ekonomika yang diampu oleh Ibu Deni Astri Anggraini, MT. Elastisitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama elastisitas permintaan dan yang kedua elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat, kepekaan, atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Tiga variabel pertama yang mempengaruhi dikenal sebagai tiga elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga, di mana jika harga naik maka kuantitas barang menurun. Yang kedua, elastisitas silang adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Dan yang ketiga, elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian. Ada pula jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan tidak elastis sempurna. Contohnya adalah tanah. Meskipun harga tanah naik, kuantitas tanah akan tetap sama. Yang kedua, permintaan tidak elastis. Permintaan tidak elastis, contohnya beras. Meskipun beras naik, orang-orang akan tetap membeli beras sebagai kebutuhan pokok. Yang ketiga, permintaan uniter elastis. Yang keempat, permintaan elastis. Contohnya adalah pakaian dan lain-lain. Ketika harga pakaian naik, konsumen dapat dengan mudah mencari pakaian yang lebih murah sebagai gantinya. Yang terakhir, permintaan elastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan sebagai berikut. Yang pertama, elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas besar. Dan yang ketiga, elastisitas kecil. Selanjutnya, masuk ke dalam elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna. Penawaran tidak elastis sempurna adalah penawaran yang tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun. Yang kedua, penawaran tidak elastis adalah perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga, penawaran uniter elastis. Yang dimaksud dengan penawaran uniter elastis adalah perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat, penawaran elastis adalah perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Penawaran elastis sempurna. Yang dimaksud dengan penawaran elastis sempurna adalah perubahan penawaran yang tak terhingga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah
Yang pertama, barang hasil pertanian. Yang kedua, dalam jangka pendek. Yang ketiga, munculnya atau menghilangnya produk saingan. Yang keempat, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Faktor penting dalam menentukan elastisitas penawaran adalah sifat dari perubahan biaya produksi. Lalu, jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. 3 waktu bagi produsen dalam rangka menyesuaikan jumlah barang yang akan ditawarkan. Yang pertama, ada 3 immediate run atau momentary period atau market period. Adalah suatu periode waktu yang sangat pendek, di mana jumlah barang yang terdapat di pasar tidak dapat dirubah, yaitu hanya sebanyak yang ada di pasar. Lalu yang kedua, the short run. The short run adalah periode waktu yang cukup panjang bagi suatu perusahaan untuk memproduksi barang, tapi tidak cukup panjang untuk mengembangkan kapasitas atau masuk pasar bagi perusahaan baru, sehingga output hanya dapat dikembangkan sebatas kapasitas yang ada. Lalu yang ketiga, the long run. The long run adalah suatu periode waktu yang sangat panjang bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan bagi perusahaan lama untuk membuat perancangan atau perencanaan untuk mengembangkan perusahaan yang lebih memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga. Baik, terima kasih telah memperhatikan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.